Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lazaro, NIM 202105100019, Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu fenomena karakteristik yang bertemakan tentang wisata bahari, yang berjudul Peran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Perkembangan Destinasi Pariwisata Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang fenomena tersebut, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan dan kebijakan publik. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan. Apa sih artinya kebijakan? Kebijakan adalah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Sedangkan pengertian dari kebijakan publik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan atau keputusan. Selanjutnya, pengertian dari pembangunan. Pembangunan adalah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Makna dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan. Berikutnya, pengertian dari wisata bahari. Wisata bahari artinya segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut, atau bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya, serta karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimilikinya. Berikutnya, pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian proses sosial dalam pembangunan yang terus-menerus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas hidup masyarakat dengan pertimbangan lingkungan, sumber daya alam, untuk kemudian dilakukan bagaimana pembangunan tersebut tidak mengancam kebutuhan hidup generasi mendatang. Berikutnya, 7 model kebijakan. Yang pertama ada pure rationality model, yang kedua economically rational model, yang ketiga sequential decision model, yang keempat incremental model, yang kelima satisfying model, yang keenam extra rational model, yang ketujuh optimal model integratif. Berikutnya, pembahasan fenomena karakteristik. Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan Kepulauan Raja Ampat menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, terutama jumlah kunjungan ke desa-desa wisata yang tersebar di pulau-pulau kecil Kepulauan Raja Ampat. Di dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pariwisata, antara lain keterlibatan masyarakat asli yang masih rendah dalam mengelola usaha pariwisata dan adanya kerusakan lingkungan. Berikutnya, dampak pengunjung sangat mempengaruhi lingkungan, terutama lingkungan alamiah. Hubungan lingkungan dan pengunjung tidak selamanya simbiosis yang mendukung dan menguntungkan, sehingga upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari pengunjung terhadap lingkungan adalah gangguan terhadap lingkungan alam, seperti polusi, kerusakan alam, lingkungan pantai yang rusak, kerusakan karang laut, dan eksploitasi hewan. Apabila dampak perkembangan pengunjung Kepulauan Raja Ampat tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ancaman baik terhadap keberlanjutan lingkungan alam sebagai daya tarik utama wisata tersebut maupun sebagai sumber perekonomian masyarakat di Kepulauan Raja Ampat. Namun hal ini, perkembangan pengunjung memberikan beberapa keuntungan dan kerugian terhadap perekonomian, seperti dampak terhadap pendapatan masyarakat, peluang kerja, penerimaan devisa, distribusi manfaat dan keuntungan, pembangunan maupun pendapatan pemerintah. Dalam hal ini, perkembangan pengunjung telah mendorong beberapa karakteristik positif perilaku masyarakat lokal, yaitu dengan sendirinya mempromosikan kesadaran diri, kebanggaan terhadap budayanya, percaya diri, serta solidaritas di antara masyarakat lokal, serta memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal.
Selanjutnya, tabel observasi. Sekian penjelasan video yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.